Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Kami ucapkan selamat datang kepada yang terhormat Bupati Kabupaten Kota Waringin Barat, Ibu Hajah Nur Hidayah SHMH, yang terhormat Ketua DPRD Kabupaten Kota Waringin Barat, yang terhormat Komandan Kodim 1014 Kota Waringin Barat atau yang mewakili, yang terhormat Bapak Kapolres Kota Waringin Barat, yang terhormat Bapak Ketua Kejaksaan Negeri Pangkalanbun atau yang mewakili, yang terhormat Bapak Komandan Auril Lanut Pangkalanbun atau yang mewakili, yang terhormat Ketua PWI Kalimantan Tengah beserta rombongan, yang terhormat PLT Ketua PWI Kabupaten Kota Waringin Barat, yang terhormat anggota PWI Kabupaten Kota Waringin Barat, serta Bapak dan Ibu tamu undangan yang berbahagia. Sebelum acara dimulai, marilah kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun susunan acara pembukaan konferensi Persatuan Wartawan Indonesia Kota Waringin Barat sebagai berikut. Yang pertama yaitu menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, sambutan ke PLT Ketua PWI Kabupaten Kota Waringin Barat, sambutan Ketua PWI Kalimantan Tengah, sambutan Bupati Kabupaten Kota Waringin Barat sekaligus membuka konferensi PWI Kabupaten Kota Waringin Barat, pembacaan doa, dan yang terakhir yaitu penutup. Untuk mengawali acara pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Hadirin yang berbahagia, marilah kita simak bersama sambutan PLT Ketua PWI Kabupaten Kota Waringin Barat kepada Bapak Samsudin SHI. Dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkenan dan ridho
dan ridhonya kita dapat berkumpul bersama dalam keadaan sehat walafiat meski dalam kondisi COVID-19. Yang saya hormati Bupati Kota Waringin Barat, yang saya hormati Ketua DPRD Kabupaten Kota Waringin Barat, yang saya hormati Bapak Sekda Kota Waringin Barat, yang saya hormati Komandan Kodim atau yang mewakili, yang saya hormati Bapak Kapolres atau yang mewakili, yang saya hormati Bapak Kepala Kejaksaan Negeri Kota Waringin Barat atau yang mewakili, yang saya hormati Komandan Lanut Iskandar atau yang mewakili, yang saya hormati Ketua BWI Provinsi Kalimantan Tengah, yang saya hormati rekan-rekan peserta konferensi ke-8 PWI Kota Waringin Barat. Mohon maaf, yang saya hormati juga Kepala Dinas Komunikasi Informatika Kabupaten Kota Waringin Barat, Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin yang berbahagia. Dari lubuk hati yang teramat dalam, kami ucapkan selamat datang dan terima kasih atas perhatian dan kehadiran bapak-bapak, ibu-ibu semua, serta seluruh peserta konferensi PWI Kabupaten Kota Waringin Barat ke-8. Pada kesempatan ini, perkenankanlah kami melaporkan bahwa konferensi Persatuan Wartawan Indonesia ini digelar atas dasar Surat PWI Provinsi nomor 013 SK PWI KH Romawi 9 tahun 2020 tentang pengangkatan pelaksana tugas PWI Kabupaten Kota Waringin Barat, yang di dalamnya tertuang agar mempersiapkan konferensi karena telah berakhirnya masa kepengurusan PWI Kota Waringin Barat periode 2018-2020. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, konferensi merupakan acara musyawarah dalam rangka memilih ketua dan pengurus PWI periode 3 tahun ke depan, dengan harapan setelah ada kepengurusan yang baru, roda organisasi dapat berjalan sebagaimana mestinya. Adapun tema pada konferensi ke-8 PWI Kabupaten Kota Waringin Barat kali ini adalah melalui konferensi kita wujudkan satu tekad menuju pers yang sehat, bermartabat, beretika dan profesional. Selanjutnya, untuk peserta konferensi ke-8 PWI Kota Waringin Barat adalah anggota PWI yang telah terdaftar dan memiliki kartu keanggotaan. Sementara anggota PWI yang belum memiliki kartu juga menjadi peserta sebagai peninjau. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, adapun pendanaan pada kegiatan ini berasal dari berbagai pihak yang tidak mengikat. Selain itu juga adanya support dari Bupati Kota Waringin Barat yang sangat luar biasa, baik moral maupun material. Berkat kerjasama yang baik ini dari semua pihak, seluruh kegiatan dalam rangka konferensi ke-8 mudah-mudahan dapat dilaksanakan dengan tertib dan lancar sesuai yang diharapkan. Dalam kesempatan ini pula, izinkanlah kami untuk mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah berpartisipasi membantu pelaksanaan kegiatan konferensi ke-8 tahun 2020. Kami menyadari bahwa dalam penyelenggaraan kegiatan ini terdapat banyak kekurangan
akibat dari berbagai keterbatasan. Oleh karena itu, kami memohon maaf apabila dalam penyelenggaraan ini ada hal-hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Demikian laporan kami, dan pada saatnya nanti kepada Ibu Bupati Kobar kiranya berkenan membuka kegiatan konferensi ke-8 PWI Kabupaten Kota Waringin Barat pada hari ini. Terima kasih. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih kepada Bapak Samsudin SHI atas sambutannya. Selanjutnya yaitu sambutan Ketua PWI Kalimantan Tengah kepada Bapak HM Haris Sadikin, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bupati Kota Waringin Barat, Ibu Hajah Nur Hidayah. Yang saya hormati Ketua DPRD Kota Waringin Barat. Yang saya hormati yang mewakili Dandim, yang mewakili Kapolres, dan yang mewakili Kepala Kejaksaan Negeri. Yang saya hormati Pak Sekda, terima kasih semuanya sudah berhadir di acara ini. Dan yang saya hormati Kepala Dinas Kominfo, yang saya hormati rekan-rekan pengurus PWI Provinsi Kalimantan Tengah, rekan-rekan anggota PWI Kabupaten Kota Waringin Barat, serta para undangan dan hadirin yang meluangkan waktu untuk berhadir di sini. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkah dan rahmatnya pula kita dapat berkumpul di tempat ini. Tujuannya satu adalah untuk menjalankan amanah roda organisasi. Konferensi PWI Kabupaten merupakan amanah dari Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga Pasal 19 ayat 1 dan ayat 2. Ini memang perlu dilaksanakan karena memang untuk menjamin organisasi ini tetap berjalan sebagaimana mestinya dan sesuai dengan koridor yang diamanahkan baik di dalam undang-undang maupun peraturan dasar maupun peraturan rumah tangga. Kita sangat bersyukur juga hari ini Bu, saya hadir itu lengkap sebetulnya. Biasanya yang hadir di konferensi itu Pak hanya biasanya wakil ketua organisasi sama ketua seksinya. Tapi hari ini alhamdulillah saya sendiri selaku ketua PWI hadir, dan saya bawa sekretaris saya. Ini orang Mendawai Bu, lama di Korindo, ini putra Mendawai. Dan saya juga bawa wakil ketua bidang organisasi. Dia orang Katingan tapi istrinya itu orang Kampung Baru. Jadi di PWI itu ketua, sekretaris, wakil-wakil ketuanya itu produknya Kobar, produknya Kota Waringin Barat. Jadi itu kita patut syukuri juga Bu. Alhamdulillah orang-orang di Kota Waringin Barat itu sudah mampu berbicara walaupun hanya tingkat Kalimantan Tengah. Jadi ini patut kita syukuri bersama, dan ini sebetulnya menjadi pemacu semangat sebetulnya buat kawan-kawan yang lain bahwa sebetulnya kita mampu untuk menunjukkan kinerja kita yang
lebih baik. Saya berharap dalam konferensi ini nantinya mampu memilih seorang ketua yang bisa menjalankan roda organisasi ini dengan baik. Saya hanya berpesan begini, bagaimanapun juga PWI adalah mitranya pemerintah, tidak bisa lepas dengan pemerintah. Kita harus bantu pemerintah. Fungsi kita sebagai pers benar adalah memberikan kritikan kepada kebijakan-kebijakan pemerintah. Tetapi jangan lupa pula bahwa kita juga punya kewajiban untuk memberikan masukan, untuk memberikan saran, untuk memberikan jalan keluar, solusi yang baik. Bagaimana program pemerintah itu bisa berjalan dengan bagus, bisa berjalan dengan lancar. Di Palangkaraya saya selalu ingatkan kepada kawan-kawan, oke, silakan Anda kritik, tapi pembangunan yang sudah berjalan dengan baik Anda juga ekspos, jangan disembunyikan. Karena tugas sebagai seorang wartawan adalah menyajikan fakta-fakta yang berimbang, tidak harus berat sebelah. Jadi kalau misalkan seumpama jalan rusak 1 km, yang 9 km-nya bagus, ya yang 9 km-nya juga diekspor. Tidak boleh juga hanya disorot yang 1 km. Ini kan tidak berimbang. Kawan-kawan, Ibu Bupati yang saya hormati dan Ketua DPRD, saya berharap nantinya setelah ketua nanti yang terpilih bisa menjalankan roda organisasi ini dengan baik, karena tantangan ke depan itu sangat banyak. Apalagi yang kita hadapi ini adalah beredarnya hoax di media sosial. Hoax ini bukan main. Ini sebetulnya adalah musuh terbesar bangsa kita. Dan peranan pers sendiri bagaimana menangkal hoax ini. Karena ini luar biasa. Tahun 2019 itu berdasarkan hasil penelitian BNPT, Badan Nasional Penanggulangan Teroris, itu per hari hoax beredar di Indonesia itu hampir 1.800 per hari. Bayangkan 1 tahun dikalikan 365 hari, itu bisa berapa dalam setahun yang beredar. Inilah tantangan kita dan tugas kita untuk meluruskan informasi-informasi yang tidak benar ini kepada masyarakat, agar masyarakat tidak mudah termakan oleh hoax. Tantangan yang lainnya adalah program kerja kita ke depan itu cukup berat, terutama di PWI Kalimantan Tengah. PWI Kalimantan Tengah tahun 2021 akan menghadapi Pekan Olahraga Wartawan Nasional, dan ini perlu dukungan kawan-kawan yang ada di kabupaten maupun pemerintah daerah. Karena apa? Karena mempertahankan posisi Kalimantan Tengah sebagai juara 3 besar di Pekan Olahraga Nasional di Bandung itu bukan perkara mudah. Ini tantangan, saya pikir, buat kita semua. Bukan hanya PWI Provinsi, tapi PWI Kabupaten juga mendapat tantangan ini untuk mempertahankan gelar ini. Jadi saya berharap nanti ketika pengurusan ini terbentuk, mari kita sama-sama berjuang untuk mempertahankan prestasi yang sudah ada. Kalau perlu, kita tingkatkan. Jadi mungkin itu beberapa hal yang saya sampaikan. Saya berterima kasih karena Ibu Bupati bersedia hadir bersama Ketua DPRD dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah serta Kasbida. Mohon Pak, kawan-kawan PWI yang ada di Kota Waringin Barat dibantu dalam melaksanakan program, karena tujuan utama
hadirnya PWI adalah menciptakan wartawan-wartawan yang profesional, yang berkompeten untuk menunjang pembangunan di daerah masing-masing. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Salah hilaf saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak HM Haris Sadikin atas sambutannya. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Haji Arif Astrofi, Ketua Gapensi Kota Waringin Barat. Bapak dan Ibu yang saya hormati, selanjutnya yang kita tunggu-tunggu yaitu sambutan dan arahan Bupati Kabupaten Kota Waringin Barat sekaligus membuka konferensi Persatuan Wartawan Indonesia Kota Waringin Barat yang ke-8 kepada yang terhormat Ibu Bupati Hajah Nur Hidayah SHMH, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ketua DPRD Kabupaten Kota Waringin Barat, yang saya hormati rekan-rekan forum koordinasi pimpinan daerah Kabupaten Kota Waringin Barat, dalam hal ini yang mewakili Kapolres, yang mewakili Komandan Kodim 1014, yang mewakili Pak Kajari, dan juga yang mewakili Komandan Lanut Iskandar Pangkalan Bun. Yang saya hormati Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Kota Waringin Barat, yang saya hormati Ketua PWI Provinsi Kalimantan Tengah beserta rombongan, yang saya hormati pelaksana tugas PWI Kabupaten Kota Waringin Barat beserta seluruh pengurus, yang saya hormati dari Asosiasi Rekan Kerja Pemerintah Daerah dari Gapensi, yang saya hormati Kepala Dinas Kominfo dan seluruh tamu undangan hadirin yang berbahagia. Mengawali sambutan ini, mari tentunya kita memanjatkan rasa puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena berkat nikmat dan rahmatnya lah kita masih dipertemukan dalam kondisi sehat walafiat, ya. Walaupun di kondisi pandemi saat ini, saya menyampaikan tentunya keprihatinan. Bukan hanya kita yang merasakan, tapi ini dampaknya global, ya. Dan perlu juga saya informasikan kepada kita semua di ruangan ini bahwa khususnya Kabupaten Kota Waringin Barat saat ini adalah peringkat kedua terbanyak kasus pandemi COVID-19 setelah Kota Palangkaraya. Tapi tentunya ini tidak menyurutkan semangat kita untuk membangun daerah kita walaupun di kondisi keprihatinan dengan bencana COVID ini. Kita harus tetap semangat, bukan hanya sektor kesehatan sebagai prioritas utama kita, tapi juga bagaimana dampak sosial, pemulihan ekonomi yang saat ini pemerintah daerah Kabupaten Kota Waringin Barat sedang melakukan upaya-upaya bagaimana sektor ekonomi ini terutama dalam pemulihan, ya, pemulihan dampak yang kita rasakan saat ini. Pemerintah daerah pelan-pelan sudah mulai merumuskan strategi-strategi di dalam upaya kita agar roda perekonomian di Kabupaten Kota Waringin Barat ini terus bergeliat, ya, terutama bagaimana di dalam pemberdayaan masyarakat ini tidak terlepas tentunya dukungan khususnya insan pers, ya, yang sebagai corong pemerintah daerah menyampaikan informasi-informasi terkini yang terupdate, ya. Karena terus terang Ketua PWI Provinsi Kalimantan Tengah, kami pemerintah daerah sangat-sangat terbantu, ya, dengan teman-teman media terutama yang selama ini sangat mensupport dan mendukung kami
bagaimana penyampaian informasi kepada masyarakat ini tidak diputarbalikkan faktanya, ya. Karena terus terang kita pemerintah daerah ini yang saat ini menjadi sasaran empuk, ya. Jadi sasaran empuk pemberitaan-pemberitaan yang mungkin kalau di kondisi pandemi kita itu ingin mencarinya yang negatif, Pak, ya. Tapi kalau di PWI kan biasanya tuh yang negatif yang sering dimunculkan daripada positifnya, seperti itu. Nah, jadi kebalik, ya, kalau di pandemi, kalau positif itu takut kita. Jadi pinginnya yang negatif, seperti itu. Nah, tentunya saya merasakan selama ini insan pers yang tadi disampaikan oleh Ketua PWI sebagai mitra kerja pemerintah daerah ini sangatlah membantu, ya, membantu corong pemerintah daerah untuk menyampaikan informasi-informasi agar tidak ada kesimpang siuran, ya, bahwa pemerintah daerah dalam hal ini bekerja, ya, untuk bagaimana melakukan upaya-upaya di dalam membangun Kabupaten Kota Waringin Barat. Dan kebetulan juga momennya tepat, kita hari ini masih dalam suasana hari ulang tahun Kota Waringin Barat yang ke-61. Terima kasih terutama PWI Provinsi. Tadi apa yang disampaikan, orang Kobar itu punya potensi yang luar biasa, Pak. Bukan hanya di tingkat kalangan Kalimantan Tengah, tapi juga sudah nasional, Pak. Jadi perlu saya sampaikan bahwa anggota DPR RI kita itu 50% itu dari orang Kobar, ya. Mungkin kalau Nakda sekretaris, dulu juga kita punya tokoh nasional kita, Bapak Haji Abdullah Jaini. Beliau sebagai ketua BPKRI, ya, almarhum itu orang Kobar. Jadi sebenarnya nama Kobar ini memang betul-betul berkobar-kobar. Jadi bukan hanya Kobar tapi berkobar-kobar semangatnya. Potensi luar biasa, anak-anak putra putri terbaik kita orang Kota Waringin Barat ini dapat mengharumkan Kalimantan Tengah, ya, bukan hanya di skopnya Kalimantan Tengah tapi juga skop nasional. Luar biasa saya sampaikan hari ini juga lengkap, ya, tentunya dengan kegiatan kita hari ini. Saya berharap apa yang disampaikan oleh Ketua PWI Provinsi Kalimantan Tengah, betul tantangan kita ke depan cukup besar, ya, terutama dengan maraknya khususnya dengan teknologi, apalagi kita menghadapi digitalisasi yang terkenal dengan 4.0, ya. Ini juga tentunya menjadi tantangan terbesar bagi kita, bagaimana ini bisa kita menangkal berita-berita terutama yang sering di media sosial. Dan terus terang ini juga menjadi tentunya pedoman dan pegangan dari insan pers, ya, agar informasi-informasi yang layak dan tidak layak ini adalah teman-teman insan pers yang bisa memfilternya, ya, memfilternya. Apalagi kondisi tahun 2020 ini sudah jelas kita memasuki tahun politik, ya. Nah, inilah kadang-kadang tantangan dari dunia pers, ya, untuk bisa memilih informasi-informasi. Kadang-kadang berita itu banyak yang tadi yang tidak benarnya daripada benarnya, seperti itu. Jadi inilah tugas dari pemerintah, inilah tugas dari para media untuk bisa menyaring, memfilter supaya tidak ada perpecahan, memecah belah, ya, persatuan dan kesatuan kita. Karena tugas bukan kami selaku pemerintah daerah dalam hal ini, tapi juga ada peran penting dari insan pers untuk bisa meluruskan kondisi-kondisi yang ada. Karena terus terang ini kalau kita melihat di media sosial sudah berseliweran, ya, informasi-informasi yang bisa memecah, ya, memecah belah persatuan dan kesatuan. Kita tidak menginginkan Kalimantan Tengah ini walaupun beda pilihan, tapi tentunya kita ingin bagaimana Kalimantan Tengah ke depan ini lebih bermartabat lagi. Karena kondisi Kalimantan Tengah saat ini juga menjadi sentral, ya, menjadi sentral sorotan
mata nasional maupun internasional berkaitan dengan program-program strategis nasional yang sudah ditempatkan di Kalimantan Tengah. Yang pertama itu adalah kawasan industri strategis nasional. Ada 9 kawasan industri strategis nasional yang ditempatkan di Kalimantan Tengah di luar Pulau Jawa ya. Kemudian juga yang terakhir ini adalah food estate. Jadi tentunya mari kita dukung program-program untuk kemajuan Kalimantan Tengah ke depan. Walau bagaimanapun selama ini Kalimantan Tengah ini mungkin provinsi dari sekian provinsi yang ada ya di Indonesia ini, termasuk jangankan dengan nasional, provinsi di Pulau Kalimantan aja, Kalimantan Tengah ini termasuk provinsi yang agak sedikit kurang supportnya dari pemerintah pusat. Tapi dengan adanya program-program strategis nasional ini, harapan kita ke depan mungkin kita merasakan dampaknya 5, 10 atau 15 tahun yang akan datang. Kalimantan Tengah ini begitu luar biasa dengan program-program yang memang ini saat ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat, terutama bagaimana ketahanan pangan nasional ya. Karena di kondisi pandemi saat ini, satu-satunya program yang tidak terkena dampak COVID-19 ini adalah pertanian dalam arti luas. Tentunya pertanian dalam arti luas, bagaimana potensi Indonesia dalam hal ini daerah Kalimantan Tengah yang cukup potensi kaya akan sumber daya alam yang mendukung bukan hanya dari sektor perkebunan tapi juga peternakan, perikanan, termasuk pertanian yang saat ini dikembangkan di 2 kabupaten, yaitu Kabupaten Pulang Pisau dan Kapuas, dan juga satu kalau tidak salah Gunung Mas ya. Ini tentunya menjadi mercusuar nanti di dalam peningkatan ya ekonomi masyarakat, juga pergerakan terutama tenaga kerja. Insya Allah nanti Kalimantan Tengah ini dengan 1,5 kali Pulau Jawa ini nanti mungkin bisa mengalahkan Jawa seperti itu ya. Karena saya mohon maaf kadang guyon Pak Ketua PWI, dan mungkin mohon maaf saudara kita yang dari Jawa, kalau Jawa itu mungkin masa lalu seperti itu, tapi Kalimantan Tengah ini masa depan. Itu luar biasa. Jadi bukan saya menskreditkan orang Jawa, tidak ya, tapi inilah tantangan kita depan, kata Pak Ketua PWI tadi. Tantangan kita ke depan bagaimana kita berkolaborasi mendukung program-program pemerintah ini. Kalau kita ini saling menyalahkan, tidak, ini bagaimana Kalimantan Tengah ke depan ini bisa lebih bermartabat lagi, bisa dilirik oleh provinsi-provinsi yang lain kalau ini tidak berhasil. Bagaimanapun dengan kondisi bencana COVID ini kita ambil hikmahnya ya. Kemarin kita tidak jadi ibu kota pemerintah, tidak ada masalah ya, IKN kita lepas. Tapi ternyata Pak Presiden dengan kondisi pandemi ini lebih mementingkan Kampung Tengah ya, karena perut ini nggak bisa ditawar-tawar ya Pak Dandim ya Pak Anu, karena kalau namanya sudah pandemi COVID kita kelaparan lagi. Nah, akhirnya Pak Presiden memutuskan mendingan katanya uang yang rencananya untuk membangun IKN kita pindah aja untuk membangun food estate. Luar biasa Kalimantan Tengah, tepuk tangan untuk Kalimantan Tengah. Jadi itu saja mungkin sedikit gambaran yang Ibu sampaikan. Tentunya Ketua PWI Provinsi Kalimantan Tengah, saya selaku Bupati dan juga Pak Ketua DPR dan juga Pak Setda selalu mensupport ya hal-hal yang sifatnya untuk mendukung program kerja ke depan. Dan tentunya Ibu titip pesan kepada pengurus PWI di hasil konferensi ini, siapapun nanti yang terpilih, tentunya mari kita sama-sama dukung ya untuk ketua terpilih. Dan saya berharap tidak usah dipilih-pilih lagi lah, kalau memang sudah ada calonnya udah aklamasi aja, jadi nggak terlalu repot-repot ya. Jadi untuk apa kita pilih-pilih lagi kalau sudah pasti jelas ini kan, udah nggak usah repot lagi, nggak terlalu bermakan ini waktu seperti itu. Jadi yang penting itu kerja nyatanya sesuai apa juga sesuai visi misi pemerintah daerah. Kami 5 tahun ke depan ini dengan visi misi kami gerakan membangun Kabupaten Kota Waringin Barat dengan kerja nyata dan ikhlas untuk menuju kejayaan.
Jadi kita itu tidak usah terlalu banyak retorika yang jelas-jelas, yang pasti ini nyata begitu kan, yang sudah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Jadi itu aja Ibu titip pesan kepada Ketua PWI Provinsi Kalimantan Tengah, dan juga nanti hasil dari konferensi ini selamat bermusyawarah, selamat berdiskusi untuk menyusun program kerja. Jadi jika memang sudah rasanya enak di hati, udah aklamasi aja, tidak usah ada pilihan-pilihan lain. Itu saja pesan Ibu ya. Mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan pada kesempatan ini. Maka dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, konferensi ke-9 PWI Kabupaten Kota Waringin Barat tahun 2020 saya nyatakan dengan resmi dibuka. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Haja Nur Hidayah SHMH atas sambutan dan membuka konferensi PWI Kabupaten Kota Waringin Barat yang ke-8. Untuk acara selanjutnya, marilah kita bersama-sama memanjatkan doa agar acara pada hari ini berjalan lancar dan sukses. Kepada Bapak Nasihin SSI, waktu dan tempat dipersilahkan. Itu Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Bupati yang saya hormati, Pak Sekda dan semua undangan yang hadir pada kesempatan kali ini. Izinkan saya di sini untuk memimpin doa bermunajat kepada Tuhan Yang Maha Esa, mudah-mudahan acara konferensi PWI ke-8 tahun 2020 yang telah bersama-sama kita saksikan dan dibuka oleh Bupati dapat berjalan lancar, dan mari kita juga bermunajat kepada Allah, mudah-mudahan pandemi yang terjadi di bangsa Indonesia ini dapat segera berlalu, dan mudah-mudahan konferensi kali ini dapat berjalan lancar dan menghasilkan pemimpin ataupun pengurus yang baru sesuai dengan apa yang diharapkan. Izinkan saya memimpin doa secara Islam dan yang beragama lain untuk dapat menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Ya Arhamar Rahimin, pada hari ini di gedung ini kami hendak menyelenggarakan acara konferensi ke-8 PWI Kabupaten Kota Waringin Barat tahun 2020. Dengan ini kami mohon kepada-Mu ya Allah, berkahilah dan bimbinglah kami dalam menentukan, dalam membawa organisasi ini sehingga dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau yang Maha Satu dan Maha Mempersatukan, mohon kepada-Mu ya Allah, perkuatkanlah persatuan di antara kami. Janganlah Engkau biarkan ada perpecahan di antara kami. Kami ingin kuat dalam persatuan agar lebih bermanfaat untuk bangsa dan negara, untuk daerah tercinta dan agama. Ya Allah, Ya Ghafur, Engkau yang Maha Pengampun, ampunilah segala dosa kami, dosa orang tua kami, dosa para pemimpin kami, dan dosa para pejuang-Mu, dan dosa para pendahulu kami. Tempatkanlah kami dan mereka semua dalam lindungan rahmat ampunan-Mu. Ya Allah, Ya Tuhan kami, Engkau yang Maha mengabulkan doa dan hajat kami, perkenankanlah segala keinginan kami ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Nasigen SSI. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kita telah sampai di penghujung acara pembukaan konferensi Persatuan Wartawan Indonesia Kabupaten Kota Waringin Barat yang ke-8. Acara selanjutnya yaitu penutupan. Dengan mengucap Alhamdulillahirabbil alamin, saya sebagai pembawa acara memohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. And the last, I would like to say thank you so much for Ibu Haji Nur Hidayah SHMA and all the invited guests, and congratulations for all the members of Indonesian Journalists Association on implementing the 8th Congress of Indonesian Journalists Association in West Kota Waringin, Central Borneo. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.